Halo, selamat sore Setu. Halo Setu, Ya Pak, dikabari temannya biar segera masuk. Nggak lamanya, sebentar aja. baik Pak. Baik Pak. Iya. Selamat sore Vanessa. Halo Vanessa, selamat sore. Iya, sore Pak. Ya, sambil menunggu temannya silakan diisi absensinya dulu. Sudah tampil materinya kan? Ya, Setu. Sudah tampil materinya. Sudah Pak. Oke. Mungkin teman yang lain biasanya fire masuk jam-jam 6. Kita lanjut aja lah ya. Iya lanjut Pak. Iya, kebetulan orang tua Bapak baru datang. Tidak bisa lama. Jadi kan, ini ada materi tentang memahami inheritance pada Java. Next, nanti pertemuan terakhir tentang aplikasinya. Jadi, kita masuk apa itu interface. Interface terdiri dari dua kata, yaitu inter dan face. Inter itu artinya antar, sedangkan face artinya muka. Jadi, interface itu adalah antar muka. Jadi, kata ini mungkin sering kalian dengar. Contohnya seperti GUI, Graphical User Interface, dan CLI atau Command Line Interface. Jadi ini semua secara umum, interface berfungsi sebagai penghubung antara sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang nyata. Kemudian, nanti contohnya di sini, coba kalian perhatikan handphone kalian. Ada berapa tombol di sana. Kemudian kalau HP jam sekarang paling cuma ada dua, yaitu tombol power dan tombol volume. Kemudian tombol-tombol inilah yang dimasukkan pada yang dimaksud interface. Jadi sementara isi dalam HP-nya kalian tidak peduli atau
kita akan tahu seberapa kompleks yang abstrak sistem yang ada di sana. Jadi dia misalnya nanti apa saja yang terjadi saat kamu menekan tombol di handphone kamu. Jadi ada beberapa kemungkinan. Yang pertama handphone kalian menyala atau handphone kalian mati. Kemudian suara handphonenya bertambah besar, volumenya, atau kebalikannya, volumenya suaranya semakin mengecil. Kemudian untuk mengambil gambar dari kamera. Itulah interface yang terjadi pada handphone Android kalian. Kemudian kita langsung saja bagaimana contohnya. Di sini ada. Jadi ini ada dua objek yang akan kita hubungkan dengan interface, yakni manusia dan handphone. Manusianya disebut saja sebagai phone user karena dia akan menggunakan objek handphonenya. Jadi maka dapat kita buat kelas diagramnya seperti ini. Jadi yang pertama paling atas adalah phone user. Jadi paling atas ini adalah phone user. Di phone user ini ada ada yang pertama phone-nya, nanti merek apa gitu kan. Kemudian ini yang tadi dibilang user interface-nya apa, ada tune off, tune on, kemudian make phone loader, kemudian make phone silent. Jadi dia untuk menguatkan volume atau menambahkan volume dan mengurangi volume. Kemudian inilah dia interface-nya. Nanti setelah itu apa saja yang menjadi anaknya, yaitu ada merek handphonenya, ada merek Xiaomi, ada merek iPhone, ada merek Samsung, dan ada merek Oppo. Dan semuanya pada interface-nya sama. Pada Xiaomi ada volume, tipenya integer, kemudian ada is power on, volumenya boolean. Begitu juga pada iPhone, pada Samsung, dan pada HP merek Oppo. Begitu juga yang di bawahnya ada power on, power off, volume up, volume down, dan get volume. Semuanya sama ya. Itu dia. Kemudian programnya ini nanti kalian buatnya dari NetBeans. Yang pertama kalian buat contohnya dengan nama ini, contoh interface. Jadi Bapak kasih aja linknya biar bisa kalian ikuti. Siapa tahu materi Bapak nanti yang putus-putus. Bapak bagi dari WA aja ya. Nanti kalian bisa ngikuti tutorial itu. Bisa juga lihat dari slide materi Bapak. Bapak tahu slide Bapak agak putus-putus. Jadi yang pertama disuruh membuat project dengan nama contoh interface. Jadi sudah Bapak buat projectnya dengan nama contoh interface. Nah ini dia nama projectnya. Ini contoh interface. Oke, nanti selanjutnya kalian ikuti langkah selanjutnya disuruh mengapa itu. Jadi langkah selanjutnya disuruh membuat. Sekarang kita lanjut buat kode dalam bentuk berikut ini. Yang pertama tadi membuat project dengan nama contoh interface. Kemudian setelah itu kita disuruh membuat kelas baru dengan nama phone. Nah, jadi beda ya membuat project sama kelas. Jadi setelah membuat project, maka kita akan membuat kelas di dalam project itu dengan nama phone. Jadi sudah buat kan materi tadi. Nah, ini dia phone yang Bapak lingkari merah ini. Apa saja yang bahasa programnya nanti bisa kalian ketikkan yang di PowerPoint yang Bapak kasih. Nah, ini ada public interface phone, kemudian integer max volume 100, integer min volume 0, kemudian void power on, void power off. Nah, ini dia.
Selanjutnya apalagi disuruh nanti yang kedua kalian membuat kelas yang kedua dengan nama phone user. Begitu juga. Tinggal kalian copy paste dari materi yang Bapak kasih bisa, atau kalau kalian rajin diketikkan bisa. Kemudian selanjutnya membuat kelas dengan nama Xiaomi, merek handphonenya misalnya. Nah, jadi ini panjang programnya ya. Bisa kalian lihat nanti di materi yang tadi. Jadi setelah kalian ikuti program tadi atau ini yang ada pada ini dia yang tadi materi yang Bapak kasih. Ada pada link yang Bapak buat di grup WA. Jadi setelah kalian buat ini, maka nanti kalian jalankan dengan cara klik run file atau bisa juga dengan menekan shift F6. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Jadi misalnya pilih aksi nomor berapa yang mau kalian kerjakan. Itu dia. Jadi misalnya ini misalnya Bapak jalankanlah ini, execute, mau jalan, maka shift F6 tadi katanya kan. Oke, ini dia. Pilihlah aksinya, yang mana yang mau kalian buat. Misalnya nomor 3, pembesar volume. Sekarang volume 60. Kemudian kita buat lagi nomor 3. Volume 70. Bertambah kan? Kelihatan nggak? Lihat, Pak. Ini 70 sekarang kan yang Bapak lingkari. Atau yang Bapak tandai merah. 70. Jadi ketika Bapak tambahi misalnya lagi, berapa kita tambahin lagi kan, pilih nomor 3 tadi untuk memutarkan volume. Maka volumenya menjadi 80. Ini dia. Oke, nanti kalian coba ya. Kalau bisa Iya, Pak. minggu depan, kalau bingung dipertanyakan ya. Oke, materinya cuma itu aja karena berhubung juga ada orang tua Bapak baru datang, jadi nggak bisa lama-lama. Ya, bisa? RAD, Setu, Vanesia, Naendra bisa Bisa, Pak. dicoba. Bisa, Ya. Pak. Bisa. Kalau bingung baca PowerPoint Bapak, yang link yang Bapak kasih tadi dicoba ya. Pertama Iya, Pak. buat project, habis itu buat kelasnya. Oke, kita akhiri aja ya. Baik, Pak. Oke, selamat mencoba. Sampai jumpa minggu depan ya. Di pertemuan terakhir minggu depan. Oke, selamat sore semuanya. Bye-bye. Selamat sore, Pak.